Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1636. Charlie mengangguk. 2 atau 30 ribu. Aduh, menuntukku sangat murah hati. Belikan aku syal yang begitu mahal. 20 hingga 30 ribu. Saya bisa membeli cerpelai untuk dipakai. Kemudian, Elaine membuka kotak hadiah lain dan berseru. Oh, ini adalah ikat pinggang Hermes klasik untuk wanita. Sarantu yang baik. Ibu menyukai ikat pinggang ini selama beberapa tahun. Dan saya enggan membelinya. Saya tidak menyangka kamu akan mewujudkan impian saya. Jacob, yang ada di samping, tampak agak masam. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Menantu yang baik, mengapa kamu tidak membawa hadiah untuk ayah? Charlie tersenyum dan berkata, aku sudah menyiapkan beberapa untukmu. Dengan mengatakan itu, Charlie memberikan 2 kotak hadiah Hermes. Jacob menamparkan pahanya dengan gembira, dan berkata dengan penuh semangat, oh, benar-benar ada untuk aku. Kamu benar-benar menantuku yang baik. Begitu dia selesai berbicara, dia membongkar dan mengambil kotak hadiah dari Charlie. Buka yang pertama. Itu adalah ikat pinggang pria. Kepala ikat pinggangnya adalah huruf H berwarna kuning keemasan, bersinar di bawah sinar matahari. Jacob mengepalkan tangan dengan gembira. Oh, ini sabuk Hermes yang sama dengan milik Su Jiayin. Sabuknya populer di seluruh negeri saat itu. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sabuk ini sekarang menjadi standar untuk pria sukses. Jacob menghela napas dan menghela napas. Oh, kita juga orang yang sukses. Kita tinggal di rumah kelas elit Thompson, mengendarai sedan BMW seri 5, mengenakan ikat pinggang merek Hermes, dan mendapatkan jam tangan emas. Aku akan mempertemukannya dengan rantai emas besar dan jam tangan emas kecil. Claire berkata tanpa daya, Ayah, di mana kamu melihat orang parubaya mengenakan rantai emas besar? Itu standar untuk anak muda dan orang-orang di masyarakat. Jacob terkekeh. Aku hanya bilang saja. Setelah selesai berbicara, dia menuangkan mata pada Charlie dan berkata, menantu yang baik, kapan kamu akan memberi saya perhiasan emas? Saya baru-baru ini jatuh cinta pada Rolex Daytona. Jam itu terlihat sangat mengesankan. Charlie tiba-tiba berpikir, hei, Matilda memberi mertuanya Rolex Daytona sebelumnya. Harganya 300.000 hingga 400.000 yuan. Tetapi mertuaku takut Elaine akan curiga setelah melihatnya. Dia tidak pernah berani memakainya. Dia sekarang menyebut Rolex Daytona. Dia ingin saya menyetujui apa yang disebut permintaannya. Dengan cara ini, dia bisa secara terbuka memakai Rolex yang diberikan Matilda. Bahkan jika Elaine melihatnya, dia bisa memberitahu Elaine bahwa aku yang membelikan jam tangan ini untuknya. Memikirkan hal ini, Charlie menghela napas dan berkata dalam hati, tidak mudah bagi orang tua ini untuk bisa memakai hadiah dari cinta pertamanya. Dia harus mempersiapkan banyak hal sebelumnya. Jadi mari kita tolong dia. Jadi, Charlie dengan mudah berkata kepada Jacob, Ayah, jangan khawatir. Rolex Daytona, kan? Aku akan membelinya. Ketika Jacob mendengar ini, dia langsung sangat gembira, dan berlari ke depan untuk memegang tangan Charlie, dan berkata dengan emosi, menantu yang baik, kamulah yang mengenal saya. Setelah selesai berbicara, dia terus mengedipkan mata pada Charlie, ekspresi penuh rasa terima kasih. Elaine di samping tidak senang, dan berkata dengan marah, Jacob, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu sangat tidak tahu malu. Kamu ingin mengenakan Rolex. Coba lihat penampilanmu yang sangat tidak meyakinkan. Jangan kuras uang menantuku di sini. Setelah berbicara, Elaine buru-buru tersenyum pada Charlie dan berkata, menantu yang baik, kamu lihat ibu belum memiliki arloji yang bagus. Mengapa kamu tidak memberi ibu selai? Bab 1637. Awalnya, Jacob menerima Rolex dari Matilda, dan ketika dia pamer dengan Charlie di dalam mobil, Claire duduk di kursi belakang. Jadi dia tahu betul bahwa ketika ayahnya meminta Rolex kepada Charlie, itu sebenarnya formalitas.
Hal utama adalah menemukan kesempatan untuk bisa mengenakan Rolex yang diberikan Matilda kepadanya. Pada saat ini, Claire merasa sedikit tidak nyaman. Tetapi ketika dia memikirkan masa lalu ayahnya dengan ibunya, dan berapa banyak keluhan yang dia derita selama bertahun-tahun, dia hanya bisa menutup mata. Tapi Claire tidak berpikir bahwa ibunya akan datang untuk memasak di musim panas saat ini, dan ingin Charlie membelikannya Rolex juga. Dia buru-buru berkata kepada Elaine, "Ya, Rolex dipakai oleh pria. Kamu tidak terlihat bagus memakainya. Jika kamu benar-benar menyukai jam tangan, saya akan memberi Tissot untuk wanita." Elaine berkata dengan jijik, "Jangan berpikir untuk membodohi saya. Merek jam tangan itu sangat murah. Kamu dapat membeli dengan beberapa ribu yuan. Dan jam tangan kelas bawah bahkan tidak dapat mencapai 3.000. Bagaimana mungkin dibandingkan dengan Rolex?" "Saya tidak menginginkannya," Charlie berkata dengan santai. "Bu, saya membeli banyak barang di Eastcliff kali ini. Jika saya membeli perhiasan emas untuk kamu dan ayah, standar hidup keluarga kita akan sangat menurun. Saya kebetulan mengenal seorang teman yang menjual jam tangan imitasi yang dia jual terlihat sama dengan yang asli. Anda tidak dapat membedakan apakah itu asli atau palsu, dan harganya murah. Bagaimana kalau saya memberi kamu dan ayah barang palsu dulu untuk dipakai?" Elaine saat ini, di depan Charlie, bukan lagi tikus yang mengancam dan melawan secara membabi buta. Charlie memperlakukannya lebih baik, dan dia cukup masuk akal. Ketika dia berpikir bahwa Charlie telah membeli begitu banyak Hermes untuk dirinya sendiri, tidak baik baginya untuk menghabiskan uang untuk membeli perhiasan emas untuk dirinya lagi. Jadi dia buru-buru berkata, "Oh, iseng yang baik. Ibu hanya mengusulkan saja. Ibu tahu tidak mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Kamu bisa membeli yang palsu dulu untuk ayahmu. Ibu tidak menginginkannya." Setelah berbicara, dia buru-buru menambahkan, "Hei, menantu yang baik. Jika kamu mengambil pekerjaan besar Feng Shui di masa depan dan menghasilkan banyak uang, jangan lupakan ibu." Charlie tersenyum dan mengangguk. "Tidak masalah. Aku tidak akan pernah melupakanmu setelah aku menghasilkan uang." Setelah berbicara, dia memasukkan mata pada Jacob lagi dan berkata, "Ayah, bagaimana kalau aku meminta temanku untuk mencarikanmu Rolex tiruan? Orang biasa pasti tidak bisa melihatnya. Sama dengan yang asli. Bagaimana mungkin Jacob tidak tahu apa maksud Charlie? Lagi pula, dia sedang mencari alasan untuk memakai jam tangan yang diberikan oleh Matilda secara terbuka dan jujur. Elaine mengira itu palsu, tapi itu akan lebih baik. Jadi dia buru-buru mengangguk, tersenyum dan berkata, "Oh, tidak apa-apa untuk berpura-pura, toh. Aku hanya ingin memakainya untuk berpura-pura." Charlie mengendarai perahu sepanjang udara. "Kalau begitu sudah beres. Saya akan meneleponnya sebentar dan meminta untuk membantu menemukan tiruan berkualitas tinggi." Jacob tersenyum cerah. "Bagus, bagus." Charlie kemudian mengeluarkan daun teh yang diberikan oleh Stephen Thompson dan menyerahkannya kepada Jacob. "Ayah, ini daun teh bagus yang aku minta seseorang untuk melamarmu. Jangan membeli teh secara acak lagi di WeChat di masa depan." Jacob berkata sambil tersenyum. "Saya tidak buruk. Rasanya enak." Charlie berkata, "Kalau begitu coba ini dan lihat seberapa besar perbedaannya." Jacob mengangguk. "Oke, aku akan mencobanya nanti." Pada saat ini, Charlie mengeluarkan kotak hadiah Hermes yang tersisa dan berkata kepada Claire, "Istriku, ini semua untukmu. Kamu bisa kembali ke kamarmu dan membongkarnya perlahan." Claire berkata dengan terkejut, "Ah, mengapa masih ada hadiah dariku? Kamu sudah memberiku tas." Charlie mengangguk dan tersenyum. Sisanya adalah aksesori kecil, syal, dompet, ikat pinggang, dan sejenisnya. Bab 1638. Claire berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih, suamiku. Kamu tidak boleh menghabiskan uang untukku dengan begitu berharap." Charlie tahu bahwa dia pasti tidak akan dapat menerima harga setinggi itu di dalam hatinya. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Oke, aku tahu. Aku akan membelikanmu hadiah yang hemat biaya di masa depan." Kembali ke rumah, Elaine dengan cepat meletakkan Hermes yang diberikan Charlie di ruang tamu. Sambil meletakkan hadiah dan kotak, dia mengeluarkan ponselnya dan mengambil banyak foto dari berbagai sudut.
Setelah itu, dia memilih 9 foto yang dia puas, dan segera mengirimnya ke lingkaran teman. Dengan judul, "Menantu laki-laki saya yang baik pergi bekerja di East Cliff dan kembali dan memberi saya banyak Hermes. Saya sangat senang." Di lingkaran teman, suka dan komentar membanjiri dalam sekejap, dan Elaine menari dengan gembira ketika dia melihat banyak komentar masam wanita. Dalam hatinya dia sangat bangga. Ini sangat keren. Saya bisa tinggal di sebuah villa besar dan membawa Hermes. Jadi saya adalah wanita super yang tepat. Setelah saya selesai memasang 2 gigi porselen, saya bisa keluar membawa tas Hermes, memakai syal Hermes, dan memakai ikat pinggang Hermes. Jacob, di sisi lain, duduk di sofa, dan buru-buru mengeluarkan daun teh yang dibawa oleh Charlie. Dia membuat pot untuk merasakan perbedaan dari teh yang dibelinya dari WeChat Maicha Xiaomei. Begitu daun teh yang diberikan Stephen dibuka, aroma teh yang menyegarkan langsung menusuk hidung. Yakub terkejut, dia belum pernah merasakan teh harum seperti itu. Begitu dibuka, dan tidak ada penyeduhan. Baunya bertahan selama 3 hari, membuat orang merasa penuh energi. Melihat daun teh itu, semuanya sempurna dan sempurna. Tidak ada masalah ukuran dan warna yang berbeda, dan tidak ada busa halus dan bunga lonceng kecil. Sepintas, mereka memilih satu persatu dengan cermat. Dia mengambil segenggam daun teh dan mengendusnya dengan lembut di bawah ujung hidungnya. Lalu mengambil daun teh yang dia beli dari WeChat Maicha Xiaomei dan menciumnya. Dan tiba-tiba merasakan perbedaan besar. Yang pertama seperti gaharu alami yang baik. Aromanya kaya dan sempurna. Dan benar-benar alami, tanpa jejak pengirimnya. Tapi yang terakhir ini seperti gaharu palsu yang terbuat dari kayu bakar inferior yang direndam dalam ramuan kimia. Jacob buru-buru memasukkan daun teh yang dikirim oleh Charlie ke dalam teko. Ketel listrik di laut teh juga sudah mendidih saat ini. Dia dengan cepat menuangkan air mendidih ke dalam panci. Kemudian, aroma daun teh dikeluarkan oleh air panas, memenuhi seluruh ruang tamu. Jacob berkata dengan heran, "Ini, rasa teh ini sangat enak." Claire juga mencium aromanya dari sensasi, dan berseru, "Ya, baunya sangat enak. Ayah, tolong tuangkan aku segelas juga." Elaine, yang tidak pernah menyukai teh, mencium aroma teh saat ini, dan berkata dengan penuh semangat, "Teh ini berbau sangat mewah. Jacob, menuangkan secangkir untukku. Aku ingin mencoba." Jacob dengan cepat mengeluarkan 4 cangkir teh kecil, menuangkan 4 cangkir teh, lalu mengambil cangkir sendiri, memasukkan ke mulutnya dan menyesapnya dengan hati-hati. Lalu matanya menyala dan berseru, "Enak. Teh enak ah. Aku belum pernah minum teh seenak seumur hidupku." Bab 1639. Charlie menggelengkan kepalanya tak berdaya pada desahan Jacob. Orang tua ini benar-benar belum pernah melihat apapun di dunia. Bermain dengan barang antik hanya bisa membeli barang palsu. Dan minum teh juga sama. Hal ini terutama karena statusnya dalam keluarga Wilson terlalu rendah, dan dia tidak dihargai oleh wanita tua itu sebelumnya. Dia juga ditunjuk oleh Elaine selama bertahun-tahun. Tapi sayangnya karakter Jacob tidak buruk. Jika itu orang lain, dia pasti sudah lama menderita depresi karena dia tidak bisa terpengaruh. Di sini, sementara keluarga Charlie dengan senang hati menyesap teh berkualitas tinggi, Hana sedang menyiapkan makan siang keluarga di Villa A04 sebelah. Karena dia sebelumnya telah mengandung anak dari pengawas tempat pembakaran batu bara hitam dan menginfeksi Christopher dengan penyakit, Hana telah dikeluarkan dari keluarga ini. Tetapi karena Donald mendukungnya, keluarga Wilson tidak berani melakukan apapun padanya. Pada awalnya, Hana juga mencoba menyenangkan Nyonya Wilson dan Christopher dengan berbagai cara. Berharap mendapatkan pengampunan mereka kembali. Dia bahkan membuat pesta abalon untuk Christopher dan membeli kepiting raja yang mahal untuk mengisi kembali tubuhnya. Itu hal yang buruk, tapi itu juga hal yang baik. Namun, Hana melihat bahwa dia selalu memiliki wajah yang panas dan pantat yang dingin. Jadi sekarang dia juga sedikit patah. Baru-baru ini, setelah Wilson Group mendapat investasi dari Donald, bisnis itu dimulai kembali. Dengan bantuan dari Donald Webb, akhirnya kembali normal. Sehingga keluarga Wilson semua kembali bekerja di Wilson Group. Wanita tua Wilson masih wanita tua yang berkuasa. Christopher adalah manajer umum.
Harold adalah direktur bisnis, dan Wendy adalah direktur humas. Keluarga berempat pergi bekerja dan pulang kerja bersama setiap hari, sehingga mereka semakin terasing dari Hannah. Sekarang peran Hannah di rumah hampir menjadi pengasuh bagi mereka yang berempat, mencuci pakaian dan memasak di rumah setiap hari. Pada saat ini, dia baru saja menyiapkan makanan, tetapi keluarga Wilson belum kembali. Jadi dia melepas celemeknya dan duduk di sofa dengan lelah dan bermain dengan ponselnya. Hanya menggesek lingkaran teman, dan segera menyapu ke lingkaran teman. Dia melihat Elaine memamerkan produk-produk Hermes di lingkaran temannya. Hannah sangat tertekan. Elaine ini benar-benar roti yang bau. Bukankah itu hanya beberapa potong Hermes? Apa yang bisa diungkapkan? Setelah bersumpah dan menggumamkan beberapa kata, Hannah merasa tidak nyaman lagi. Seorang rubah seperti Elaine, dan dia memiliki menantu seperti Charlie untuk mendukungnya. Bagaimana denganku? Apa yang aku miliki? Suamiku, pukul aku, tegur aku, dan ceraikan aku. Jika Tuan Webb tidak berhenti, kura-kura tua ini pasti sudah mengusirku sejak lama. Nyonya tua sialan itu bahkan bukan orang yang baik. Benda tua ini sangat buruk. Jika Donald tidak cukup menenangkannya, dia dan Christopher mungkin akan memukuliku sampai mati. Hei, putraku itu tidak cukup baik. Dia tidak memiliki kemampuan untuk berbicara kosong. Dia akan membual sepanjang hari. Hal seperti itu pasti tidak akan memiliki masa depan, apalagi mengandalkannya. Wendy, hei, alangkah baiknya jika Wendy masih bersama Geralt. Seburuk apapun itu, dia bisa terus menjadi kekasih Kenneth. Akibatnya, reputasinya sekarang buruk. Menikah atau tidak pacaran adalah masalah, dan itu adalah komoditas yang tidak bisa diandalkan. Hei, apa yang bisa kuharapkan dalam hidupku? Siapa yang membeli tas Hermes? Memikirkan hal ini, Hannah merasa tidak nyaman di hatinya. Dan ketika dia memikirkan tentang kesulitan dan pertemuan yang dia alami, matanya menangis. Bab 1640. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Christopher menemani wanita tua itu dan masuk lebih dulu. Harold dan Wendy mengikuti di belakang. Wanita tua itu mengenakan mantel bulu yang mulia. Seluruh wajahnya memerah, dan wajahnya sangat indah. Sejak kelahiran kembali Wilson Group, Nyonya Wilson sangat gembira setiap hari, dan wajahnya penuh merona, seolah-olah dia sedang minum pil peremajaan. Begitu dia memasuki rumah, Nyonya Wilson membuka mulutnya dan berkata, "Oh, keluarga Webb tidak terlalu bagus, tapi yang kurus lebih besar dari kuda. Dengan proyek yang mereka berikan kepada kami dapat menghasilkan setidaknya keuntungan 20 juta di tahun depan." Itu sangat bagus. Christopher tersenyum dan berkata, "Bu, ini kunjunganmu. Jika bukan karenamu di belakang layar, Wilson Group kita tidak akan memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali." Nyonya Wilson mengangguk puas. Dia selalu narsis dan kuat, dan paling suka disanjung. Hannah di sofa sangat kesal ketika dia mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Wanita tua yang mau mati itu sangat tidak tahu malu. Dia disanjung karena kelahiran kembali keluarga Wilson. Bukankah itu karena Tuan Webb yang membantu? Selain itu, Tuan Webb mengirim seseorang ke tambang batu bara untuk menyelamatkan saya terlebih dahulu. Lalu saya membawa keluarga keluar dari pusat terpencil. Wanita tua Wilson berjalan ke ruang tamu dengan gembira. Ketika dia melihat Hannah duduk di sofa dan bermain dengan ponselnya, dia langsung berteriak dengan marah. "Hannah, kamu tidak memasak di dapur. Apa yang kamu lakukan di sofa?" Hannah berdiri dan berkata dengan marah, "Bu, apa maksudmu dengan itu? Saya juga anggota keluarga ini. Apakah saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di sofa?" Wanita tua Wilson berkata dengan tajam, "Kamu benar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk duduk di sofa. Di rumah ini, kamu adalah seorang pelayan. Kamu masih seorang pelayan yang aku tidak puas. Jika bukan karena Tuan Webb melindungimu, aku pasti sudah mengusirmu sejak lama." "Dasar lancang, kamu," Hannah berkata dengan marah. "Nyonya tua sialan, kamu sudah selesaikan. Menarik untuk membicarakan omong kosong itu sepanjang hari. Jangan lupa apa yang selalu dikatakan Tuan Webb. Ya, mari kita letakkan semua prasangka kita dan sepakat dengan dunia luar.
Jika kamu selalu berpikiran seperti ini, saya akan pergi ke Tuan Web untuk membela saya. Wanita tua Wilson tiba-tiba terdiam. Dia menghina dan menghina Hana karena dia memutuskan bahwa Hana tidak akan berani membuat masalah. Tapi dia tidak menyangka kelinci ini akan menggigit orang dengan tergesa-gesa. Hana berani berbicara pada dirinya sendiri seperti itu. Namun, dia tidak berani langsung berdebat dengan Hana. Bagaimanapun, Donald memang mempengaruhinya bahwa jika dia mengganggu Hana, itu mungkin mempengaruhi rencana kebangkitan keluarga Wilson. Memikirkan hal ini, dia memancarkan dingin dan berkata, "Oke, karena Tuan Web meminta kami untuk melepaskan prasangka kami, saya tidak akan mengganggu kamu. Tetapi saya menyarankan kamu untuk mencari tahu situasimu sendiri. Dalam keluarga ini, kamu adalah orang berdosa. Kamu harus selalu memiliki rasa penebusan." Meskipun Hana kesal, dia tidak terus berdebat dengan wanita tua itu, tetapi berkata tanpa ekspresi, "Makanannya sudah siap, ayo makan." Namun, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa di permukaan, dia sangat membenci wanita tua itu di dalam hatinya. Dia benar-benar mengerti bahwa sikap Nyonya Wilson hanya akan menjadi lebih buruk di masa depan, bukan lebih baik. Jika Wilson Group terus naik, sikap Nyonya Wilson pasti akan lebih sombong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Wanita tua sialan ini, kalau saja dia bisa jatuh dengan keras. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.